Dampak merebaknya corona juga dirasakan di sektor angkutan pariwisata dan para perajin sarung di Majalaya. Perajin sarung Majalaya mengaku merugi hingga 40% imbas dari virus corona. Sementara itu dalam 1 minggu terakhir, pasca pemerintah mengumumkan larangan masyarakat untuk tidak bepergian ke sejumlah tempat wisata, PO Bus Bristrans yang berada di Cianjur tidak beroperasi. Sejak ramainya penyebaran virus corona, usaha angkutan yang dikelola PO Bristrans mengalami penurunan order. Charteran angkutan wisata pada bulan Januari dan Februari yang akan berangkat pada bulan Maret ini ke berbagai daerah termasuk Bali dan Sumatera terpaksa harus ditunda. Akibat merebaknya COVID-19, perusahaan otobus pariwisata ini mengalami penurunan pendapatan hingga 50%. Bahkan 17 bus armada angkutan yang tersedia hingga hari ini, tidak satupun yang beroperasi. Nah, sejak ada virus corona ini, ada penurunan kurang lebih 50%. Padahal sebelumnya booking awal Januari sampai Februari itu di bulan Maret itu sudah mencapai 95%. Tapi karena ada virus corona dan ada pengumuman resmi dari dinas, terutama untuk anak-anak sekolah, itu di-cancel semua dan di-reschedule. Mereka berharap pemerintah segera mengatasi dampak penyebaran virus corona di Indonesia agar roda perekonomian kembali normal. Wah, dampak lama itu berarti ke menurun lah Pak, menurun kalau bilang cari usahanya gitu kan menurun, gimana tiap hari kan biasanya jalan gimana gitu kan, jadi dampaknya semua gitu kan, semua PO kan sama gitu kan. Ini udah berapa hari Kang akan? Berarti udah 1 minggu. Para perajin sarung Majalaya pun merasakan imbas dari penyebaran virus corona. Mereka mengaku merugi 40 hingga 50% setelah mewabahnya COVID-19 lantaran bahan baku benang yang digunakan para perajin berasal dari Tiongkok. Sejumlah mesin tenun bahkan tidak bisa dioperasikan lantaran keterbatasan bahan yang didatangkan dari Tiongkok. Bahan-bahan lain seperti kain cele dan kain polos juga tampak menggunung di bagian gudang. Tak hanya itu, sarung-sarung yang biasanya sudah dikemas dan siap dikirim pun kini menumpuk dan belum ada konsumen yang memesan untuk kebutuhan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri nanti. Menurut salah satu pengusaha sekaligus Ketua Pengrajin Tekstil dan Produksi Tekstil atau TPT Majalaya, para pengusaha di Majalaya kini harus membatasi jumlah pekerja yang otomatis berdampak pada jumlah produksi. Banyaknya barang impor yang harganya jauh lebih murah juga mempengaruhi daya serap masyarakat untuk membeli hasil tekstil dari pengrajin lokal. 2 tahun ini ekonomi kurang bagus terhadap istilahnya daya serap produk-produk tekstil Majalaya, terutama misalkan sarung, terus kain cele, terus sorban, terus ya yang lain-lain. Tambah dengan adanya virus corona ini ya? Apalagi dampaknya virus corona yang harus misalkan pemerintah menghimbau untuk bekerja di rumah, tidak mungkin. Nah, kita mensiasatinya udah berapa bulan ini bekerja dengan cara pengurangan jam kerja. Para perajin sarung Majalaya kini hanya berharap pada pemerintah agar membatasi barang-barang impor yang harganya jauh lebih murah, agar para pengusaha dan perajin lokal bisa terus beroperasi dan tidak gulung tikar. Tim Liputan Transmedia.